Ya Roh Kudus Tuhan, Sang Penghibur yang dijanjikan, di pagi yang menyingkap tirai malam ini, jiwaku berpaling kepadamu, bukan sebagai orang yang menjalankan sebuah ritual, tetapi seperti orang haus yang mencari mata air kehidupan. Sebelum kebisingan dunia menyerbu pikiranku, sebelum kecemasan hari ini mencoba merampas hatiku, aku bersujud di hadirat-Mu, mengakui bahwa tanpamu, hari ini hanyalah rangkaian jam-jam yang kosong. Engkaulah napas kehidupan yang Bapa kirimkan, meterai penebusan kami, kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kami. Oleh karena itu, suara pertama yang ingin ku dengar adalah suara-Mu. Sentuhan pertama yang kurindukan adalah sentuhan-Mu. Arahan pertama yang kucari adalah yang berasal dari mezbah-Mu yang kudus. Hatiku berseru kepadamu dengan kekuatan yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Aku merasakan kekosongan yang tak terlukiskan ketika aku menyadari jarak sekecil apapun dari hadirat-Mu yang mulia. Ini adalah kepedihan dalam jiwa, tangisan sunyi yang menggema di lubuk hatiku. Ketiadaan-Mu adalah pertanda kemandulan rohani, jalan menuju kelemahan dan kejatuhan. Karena itu, aku memohon dengan segenap hati seorang anak yang tidak tahu bagaimana hidup jauh dari Bapa, janganlah menjauh dariku. Jadikanlah tubuh, pikiran, dan roh ini sebagai kediaman-Mu yang tetap. Biarlah setiap ruangan jiwaku tidak hanya Dikau kunjungi, tetapi dihuni oleh-Mu. Tinggallah di dalamku, ya Roh Kudus, dan usirlah segala sesuatu yang tidak menyenangkan-Mu. Dengan hati yang hancur dan remuk, aku datang kepadamu, mengakui pelanggaran-pelanggaranku. Ampunilah aku, ya Roh Kekudusan, atas saat-saat aku mendukakan hadirat-Mu dengan kata-kataku yang gegabah, dengan sikapku yang egois, dengan pikiranku yang cemar. Ampunilah aku atas saat-saat aku berbuat salah tanpa kusadari, dikuasai oleh sifat dagingku, dan juga atas saat-saat aku berdosa dengan sadar, mengabaikan bisikan lembut peringatan-Mu. Basuhlah aku dengan darah Kristus yang berharga. Sucikanlah aku dari segala ketidakbenaran. Jangan biarkan dosa menjadi penghalang di antara kita, tetapi biarlah kasih karunia-Mu yang melimpah memulihkanku ke dalam persekutuan penuh dengan-Mu di pagi yang baru ini. Engkaulah Sang Penghibur yang utama, yang Yesus janjikan agar kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ada kepedihan di dadaku yang tidak dipahami dunia. Ada air mata di jiwaku yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Tetapi Engkau, ya Parakletos Ilahi, mengetahui seluk-beluk jiwaku. Engkau menyelidiki kegelisahanku yang paling rahasia dan mengoleskan balsam surgawi pada luka-lukaku. Ketika hatiku terdiam, lumpuh oleh rasa sakit, ketika jiwaku lelah dalam perjalanan, Engkaulah yang menguatkanku, yang mengingatkanku akan janji-janji Bapa dan memberiku kekuatan untuk terus maju, mengubah lembah air mata menjadi mata air pengharapan. Di hari yang baru ini, aku berseru memohon tuntunan-Mu yang tak pernah gagal, ya Roh kebenaran. Aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Aku tidak tahu bahaya yang mengintai, maupun kesempatan yang menantiku. Jadilah Engkau penolongku, penasihat pribadiku. Arahkanlah langkahku, kendalikanlah keputusanku, letakkanlah kata-kata yang tepat di mulutku. Jangan biarkan aku berjalan menurut hikmat dunia ini, yang merupakan kebodohan di hadapan Tuhan, tetapi biarlah setiap langkahku diteguhkan di atas batu karang kehendak-Mu yang dinyatakan. Terangilah pikiranku, agar aku dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang menyenangkan-Mu dan yang menyinggung-Mu.
Aku mengakui ketidakmampuanku sepenuhnya untuk berdoa sebagaimana mestinya. Pikiranku terbatas, pandanganku sempit, dan seringkali permohonanku diwarnai oleh keegoisanku. Tetapi aku bersukacita karena mengetahui bahwa Engkau, ya Pengantara yang terberkati, mengambil kelemahanku dan mengubahnya menjadi kekuatan. Engkau mengumpulkan keluh kesahku yang tak terucapkan, kepedihan dan kerinduan yang tidak mampu kuungkapkan dengan kata-kata, dan menghadirkannya di hadapan takhta Bapa dalam bahasa surgawi sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Oh, alangkah amannya mengetahui bahwa bahkan dalam keheninganku Engkau berdoa untukku. Aku sangat merindukan, ya Roh Kudus, untuk menghasilkan buah-buah-Mu, karena buah-buah itulah yang membuatku menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Aku mohon, tanamkanlah di dalam diriku kasih yang menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Banjiri aku dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Tegakkanlah di dalam diriku damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hatiku di dalam Kristus Yesus. Berikanlah aku kesabaran terhadap mereka yang sulit, kemurahan dalam tindakanku, kebaikan sebagai ciri khasku, kesetiaan dalam semua komitmenku, kelemah lembutan untuk menjawab dengan ramah, dan penguasaan diri untuk mengalahkan hawa nafsu daging. Aku menyatakan perang melawan kedaginganku sendiri dan kehendakku yang angkuh. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya di bawah pemerintahan-Mu. Aku mohon agar api kudus-Mu melahap kesombonganku, keangkuhanku, dan rasa cukup diriku. Matikanlah perbuatan-perbuatan daging di dalam diriku, agar manusia lama disalibkan bersama Kristus, dan aku dapat hidup dalam hidup yang baru. Biarlah bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, melalui karya-Mu yang penuh kuasa dan menguduskan. Biarlah takhta hatiku tidak diduduki oleh apapun atau siapapun, kecuali oleh Tuhan Yesus yang Engkau muliakan. Aku teringat saat-saat yang tak terhitung ketika kekuatanku habis, ketika jiwaku lelah dan aku berpikir untuk menyerah. Dan pada setiap kesempatan itu, Engkaulah kekuatanku untuk terus berjalan. Engkaulah pembaruan, kekuatan, dan ketahanan yang muncul dari dalam. Pagi ini aku memohon lagi, penuhilah tempayanku, perbarui kekuatanku seperti burung Raja Wali. Persiapkan aku untuk pertempuran yang akan kuhadapi hari ini, baik itu rohani, emosional, maupun fisik. Biarlah urapan kuasa-Mu turun atasku, memampukanku untuk melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Ya Roh yang mengilhami para nabi dan rasul, bukalah pengertianku untuk memahami kitab suci. Jangan biarkan firman-Mu bagiku hanya menjadi sebuah buku cerita kuno atau kumpulan aturan. Jadikanlah itu surat cinta yang hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Singkapkanlah kepadaku kedalaman Kristus, terangilah ajaran-ajaran-Mu di hatiku, dan berikanlah aku kasih karunia untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku setia kebenaran-Mu, agar hidupku menjadi kesaksian akan kuasa Injil yang mengubah. Aku menyembah-Mu, Roh Kudus, karena Engkau adalah meterai keselamatanku, tanda kepemilikan Tuhan dalam hidupku. Engkau adalah jaminan, kepastian yang teguh akan warisan kekal kita. Janji bahwa suatu hari nanti kita akan bersama Tuhan selamanya.
Kepastian ini membanjiri diriku dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Badai boleh datang, kesengsaraan boleh muncul, tetapi tidak ada yang dapat merusak meterai Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas jaminan ini, atas kedamaian yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh dunia. Aku berseru untuk kebangunan rohani pribadi, ya pembagi karunia surgawi. Aku tidak mau puas dengan kehidupan Kristen yang suam-suam kuku, apatis, atau dangkal. Nyalakanlah api kudus di dalam diriku, gairah yang diperbarui untuk Yesus, hasrat yang tak terpuaskan akan hadirat-Mu. Curahkanlah atasku urapan baru, kirbat baru untuk menerima anggur-Mu yang baru. Pakailah aku sebagai alat di tangan-Mu untuk kemuliaan Bapa. Biarlah hidupku meluap dengan hadirat-Mu sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Tuhan kita yang di surga. Engkau adalah Tuhan. Pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, setara, kekal bersama, dan sehakikat dengan Bapa dan Putra. Engkau layak menerima segala hormat, segala kemuliaan, dan segala pujian. Kupersembahkan kepadamu penyembahanku, pujianku, dan rasa syukurku. Kutinggikan namamu, kuberkati hadiratmu, dan aku tunduk pada ketuhananmu. Biarlah seluruh hidupku pada hari ini dan selamanya menjadi sebuah nyanyian pujian bagi keagunganmu. Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon kepadamu pagi ini daya beda yang tajam terhadap tipu muslihat musuh jiwa kami. Kita hidup di zaman penipuan, di mana kebohongan mengenakan jubah kebenaran dan kejahatan menampilkan diri sebagai malaikat terang. Jagalah pikiranku dari filsafat-filsafat kosong, lindungi hatiku dari bujukan dunia, dan lepaskan kakiku dari jerat-jerat yang tersembunyi di jalan. Kiranya aku, oleh kuasa-Mu, dapat menguji roh-roh dan memegang apa yang baik, dengan tegas menolak segala sesuatu yang menentang pengenalan akan Kristus, dan menawan segala pikiran untuk taat kepada Tuhan kita. Dalam proses pengudusan harian ini, aku menempatkan diriku di tangan-Mu, seperti tanah liat di tangan penjunan. Aku tahu ada sisi-sisi dalam diriku yang perlu dipangkas, kotoran yang perlu dibersihkan, dan area pemberontakan yang perlu dihancurkan. Gunakan pahat ilahi-Mu, meskipun sakit, untuk membentuk karakter Yesus di dalam diriku. Jangan biarkan aku merasa nyaman dengan kekuranganku atau membenarkan kelemahanku. Bekerjalah di dalamku, ya Roh Kudus, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan-Mu yang baik, sampai gambar Sang Putra terbentuk dalam hidupku dengan jelas dan mulia. Jangan biarkan hadirat-Mu di dalam diriku menjadi bendungan yang hanya tertahan untuk kesenangan rohaniku sendiri. Jadikanlah aku, ya sumber air hidup, sebuah saluran di mana sungai-sungai kasih karunia-Mu dapat mengalir untuk menjangkau tanah kering di sekitarku. Pakailah bibirku untuk membawa kata-kata penghiburan kepada yang tertindas. Pakailah tanganku untuk menolong yang membutuhkan. Pakailah hidupku sebagai kesaksian hidup akan kuasa-Mu yang mengubah. Biarlah urapan-Mu atasku bukan untuk peninggian diriku, tetapi untuk pelayanan kerajaan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berharga. Engkau yang adalah pembagi karunia-karunia surgawi, aku mohon agar Engkau memperlengkapiku untuk pekerjaan yang telah Bapa percayakan kepadaku. Jika itu adalah kehendak-Mu, berikanlah aku karunia untuk melayani, untuk mengajar, untuk menunjukkan kemurahan, untuk beriman demi pembangunan tubuh Kristus. Tetapi di atas segalanya ajarlah aku untuk menggunakan setiap karunia dengan kerendahan hati, kasih, dan hikmat, selalu mengingatkanku
bahwa aku hanyalah hamba yang tidak berguna, alat yang rapuh di tangan-Mu yang perkasa. Biarlah semua kemuliaan atas buah apapun yang dihasilkan melaluiku hanya diberikan kepadamu. Sama seperti yang Engkau lakukan kepada para rasul di ruang atas. Penuhilah aku dengan keberanian kudus untuk bersaksi tentang Kristus tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. Singkirkan dariku segala ketakutan akan manusia, segala intimidasi yang melumpuhkanku, dan segala kekhawatiran akan penolakan karena Injil. Letakkanlah di hatiku gairah yang sama untuk jiwa-jiwa yang berkobar di hati Rasul Paulus. Kiranya aku dapat menyatakan dengan keteguhan rohani bahwa tidak ada keselamatan dalam nama lain manapun yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Ya Roh Kudus, yang berbicara kepada Elia bukan dalam angin kencang, bukan dalam gempa bumi maupun dalam api, melainkan dalam desiran angin sepoi-sepoi, aku mohon agar Engkau menajamkan pendengaran rohaniku di tengah kebisingan dunia yang memekakkan telinga. Di tengah suara-suara keraguan dan kecemasan, bantulah aku untuk mengenali bisikan-Mu. Sekarang aku menenangkan kehendakku sendiri, rencanaku sendiri, dan argumenku sendiri untuk mendengarkan arahan-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar, dan berilah aku hati yang siap untuk taat tanpa bertanya dan tanpa menunda. Ajarlah aku untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Bebaskan aku dari penyembahan yang dangkal, yang hanya didasarkan pada emosi sesaat atau ritual lahiriah. Bawalah aku ke tempat tersembunyi, ke ruang Maha Kudus, di mana jiwaku tercurah di hadapan keagungan Bapa dalam persekutuan yang begitu dalam, sehingga kata-kata menjadi tidak perlu. Biarlah penyembahanku tidak terbatas pada nyanyian pujian, tetapi biarlah seluruh hidupku, setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pikiran menjadi persembahan pujian yang berkenan kepadamu di hari yang baru ini. Engkau yang adalah pengikat yang sempurna, ikatan damai sejahtera, kerjakanlah di dalam diriku kasih yang mendalam bagi gereja Kristus. Cabutlah dari hatiku setiap akar kepahitan, setiap semangat kelompok, setiap roh yang suka mengkritik dan menghakimi saudara-saudaraku seiman. Bantulah aku untuk menanggung mereka dalam kasih, untuk mengampuni sebagaimana aku telah diampuni, dan untuk secara aktif mengusahakan kesatuan roh. Biarlah aku menjadi pembawa damai, pembangun jembatan, dan bukan penabur perselisihan, agar dunia percaya bahwa Bapa telah mengutus Yesus. Aku menyatakan dengan iman kebenaran bahwa di mana Engkau berada, di situ ada kemerdekaan. Aku memohon kepadamu, bebaskanlah aku dari belenggu ketakutan yang memenjarakanku, dari penjara kecanduan yang menundukkanku, dari rantai kebiasaan berdosa yang menyeretku menjauh darimu. Hancurkanlah setiap kuk dalam hidupku, ya Roh yang berkuasa, dan bawalah aku masuk ke dalam kemerdekaan yang mulia sebagai anak-anak Tuhan, agar aku dapat melayani Kristus dengan hati yang murni dan hati nurani yang bersih. Kiranya dari dalam hatiku, seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus, mengalir aliran-aliran air hidup. Aku tidak puas dengan setetes, dengan sebuah anak sungai. Aku merindukan banjir hadirat-Mu. Banjiri keberadaanku, penuhi setiap serat jiwaku. Meluaplah melaluiku sedemikian rupa, sehingga tidak ada ruang untuk kekeringan rohani.
Biarlah hidupku menjadi taman yang disirami oleh-Mu, menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu, dan memberikan kesegaran bagi semua orang yang bersinggungan dengan jalanku. Di dunia yang terbaring dalam keputusasaan, di mana berita-berita memberitakan kekacauan dan masa depan tampak tidak pasti, aku berpegang padamu, ya Roh Janji. Engkau adalah bentara kekekalan di dalam hatiku, yang bersaksi bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perbarui harapanku, tetapkan mataku pada Kristus, pemula dan penyempurna imanku, dan penuhilah aku dengan pengharapan yang penuh berkat akan kedatangannya. Bawalah aku melampaui pelataran, melampaui tabir yang terkoyak. Aku tidak ingin hanya menjadi penonton keajaiban-Mu, tetapi peserta aktif dalam persekutuan-Mu. Ungkapkanlah kepadaku rahasia hati Bapa, tunjukkanlah kepadaku kedalaman firman-Mu, ajarkanlah aku misteri kerajaan. Aku merindukan keintiman dengan-Mu yang secara radikal mengubah cara berpikir, merasa, dan hidupku. Kiranya mengenal-Mu menjadi tujuan terbesar dan sukacita terbesar dalam keberadaanku. Di hadapan kebesaran diri-Mu dan karya yang Engkau lakukan di dalamku, aku ingin mengungkapkan rasa terima kasih-Ku yang terdalam. Terima kasih atas kesabaran-Mu yang tak terbatas terhadap kegagalanku. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang senantiasa ada, bahkan ketika aku tidak setia. Terima kasih telah memeteraikanku, menghiburku, membimbingku, meyakinkanku akan dosa, dan memampukanku. Hidupku akan menjadi padang gurun tanpa-Mu. Segala rasa syukur di hatiku kunaikkan kepadamu, ya Roh Kudus yang terberkati. Aku menguduskan kepadamu sekali lagi hari yang telah dianugerahkan kepadaku ini. Aku menguduskan pikiranku agar memikirkan perkara yang di atas. Aku menguduskan mataku agar melihat dunia dengan sudut pandang-Mu. Aku menguduskan telingaku agar peka terhadap suara-Mu. Aku menguduskan mulutku agar memberitakan kebenaran-Mu. Aku menguduskan tanganku agar melakukan pekerjaan-Mu. Aku menguduskan kakiku agar berjalan di jalan-Mu. Seluruh keberadaanku adalah milik-Mu, hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Engkau singkapkan dan muliakan, aku berdoa dan percaya, dan aku memohon agar kehendak-Mu dan bukan kehendakku yang terjadi dalam setiap detail hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu cukup bagiku, kiranya kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahanku, dan kiranya kasih-Mu mendorongku untuk hidup sepenuhnya bagi-Mu. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu jam-jamku, tantanganku, sukacitaku, dan pergumulanku. Bimbinglah aku, lindungilah aku, pakailah aku, dan kuduskanlah aku. Dan engkau, saudaraku, yang berdoa bersamaku sampai saat ini, jika doa ini menyentuh dirimu, jika kehadiran Sang Penghibur menjadi nyata di hatimu, jangan simpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Nyatakan aminmu kepada dunia dan kepada bala tentara surgawi dengan mewujudkannya di sini dengan menekan tombol like agar pesan iman ini menjangkau lebih banyak jiwa. Jadilah bentara pesan pengharapan dan kebergantungan pada Roh Kudus ini. Bagikan doa ini dengan seseorang yang perlu merasakan pembaruan yang sama di dalam jiwanya. Dan di atas segalanya, jangan menyimpang dari jalan pencarian harian ini. Tetaplah bersama kami di saluran ini, sebuah titik pertemuan bagi mereka yang haus akan hadirat Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini di hatimu dan menjadikan harimu sebagai kesaksian hidup akan kuasa Tuhan. Amin dan amin.